Update terbaru resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash. Nah, buat kalian yang sekarang sedang gagal bayar di EasyCash, mungkin bisa simak video ini baik-baik. Oh ya, video kali ini akan membahas terkait masalah DC EasyCash ada di mana saja. Apakah DC lapangan EasyCash sudah ada? Apakah EasyCash sudah mengirim DC lapangan ke nasabah, ke rumah orang-orang yang gagal bayar? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman sekalian, saya yakin memang ya dari dulu banget pertanyaan tentang DC lapangan pasti selalu ada. Di setiap pembahasan tentang galbe pinjol pasti selalu ada. Di wilayah ini ada nggak DC lapangannya? Di wilayah kota mana saja DC lapangan EasyCash ada? Di kota mana DC EasyCash datang ke rumah? Nah itu selalu ada teman-teman ya. Nah oleh karena itu saya pengen menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa EasyCash di tahun 2024 ini resiko gagal bayar di aplikasi pinjol legal EasyCash itu memang salah satunya adalah DC lapangan bakal datang ke rumah. Namun di sini bukan alasan teman-teman takut, bukan alasan teman-teman khawatir. Kenapa? Karena informasinya masih belum valid. Ada berapa jumlahnya, di kota mana aja, dan yang datang udah banyak atau tidak. Nah, itu masih belum valid. Nah, karena ini belum valid, jadi teman-teman tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu cemas. Karena ya memang ada beberapa orang-orang di area Jabodetabek itu sudah bilang, oh saya kemarin datengin. Tapi kembali lagi, yang menginformasikan itu juga kadang kita tidak tahu. Dan mereka apakah sudah bisa membedakan antara yang datang itu memang kurir untuk membawa surat penagihan yang memang bukan wewenangnya DC dan bukan nggak punya sertifikat DC, cuman ngasih surat peringatan aja atau bisa dibilang kurir lah ya untuk ngasih surat, ataukah beneran real DC. Nah, gimana bedainnya? Ya, bedainnya jelas kita harus meminta dokumen mereka. Dokumen sertifikasi sebagai seorang DC, sertifikasi identitas, surat tugas, dan lain sebagainya untuk proses penagihan. Karena ya memang bukan kita sok-sokan pengen sok legal, sok resmi, enggak. Tapi ya kembali lagi, OJK aja menyarankan hal tersebut. OJK aja juga minta kita itu ya harus minta sertifikat mereka, identitas mereka, ID card, surat tugas, surat penagihan, dan lain sebagainya, baru mereka boleh menagih ke kita gitu ya. Itu juga yang disampaikan dari sisi OJK teman-teman. Oh ya, sama satu hal lagi teman-teman ya, untuk masalah hal seperti ini, kita memang harus meminta untuk membuktikan bahwa itu DC atau tidak. Ya, dan sejauh ini saya belum dapat informasi yang valid terkait DC lapangan EasyCash yang datang-datang itu, yang katanya datang. Nah, adapun ini benar apa enggak, seandainya ini benar itu DC, itu masih sedikit. Karena apa? Karena masih banyak banget yang belum didatengin. Ya, masih banyak banget yang belum datengin. Saya rasa EasyCash mungkin masih dalam tahap uji coba kali ya. Apakah efektif menggunakan DC lapangan ataukah malah cuman buang-buang uang. Nah, sejauh ini orang makin pinter. Ya, pinjol pun juga makin bingung. Ketika dia menggunakan DC lapangan artinya kan dia harus menyiapkan budget untuk menggaji. Sedangkan kalau misalnya orang udah pinter dan ngerti bagaimana cara menghadapi DC lapangan, tentu ya EasyCash akan mikir-mikir lagi dong. Ya dia pakai DC lapangan tapi nggak ada bedanya dengan nggak pakai. Ya sama aja, ngapain dia pakai. Seperti itulah ya. Mungkin ini masa uji coba. Kalau memang berhasil banyak melancarkan nasabah-nasabah yang nunggak, bisa jadi, siapa tahu ya. Mungkin aja nanti EasyCash bakal memperbanyak DC lapangannya. Ya tapi nggak usah takut lah ya. DC itu bukan sesuatu yang harus kalian takuti. Kalau kalian galbenya dipinjol ilegal, bolehlah kalian takut. Ya mereka kan memang nggak berani ya pakai DC lapangan ya. Nah sekarang kalau sampai mereka berani berarti kan ada sesuatu yang menakutkan banget di pinjol ilegal tersebut. Nah itu baru boleh kalian takut. Kalau ini kan kita berurusan dengan pinjol legal, EasyCash legal. Kalau ada apa-apa ya kita masih dilindungi hukum. 100% kita masih dilindungi hukum meskipun kita gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Apapun. Ya selama itu legal, berlisensi, ada izinnya OJK, diawasi OJK, kita masih sebagai warga negara yang dilindungi. Baik itu yang utangnya banyak ataupun yang nggak punya utang sekalipun mempunyai hak yang sama, dilindungi oleh undang-undang negara. Karena kembali lagi, kita gagal bayar itu bukan kita kriminal loh. Kita itu ya memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa membayar dengan segera. Saya yakin di luar sana yang gagal bayar, kalau mereka ada uang pasti akan segera dibayar kok. Ya nggak?
Mana ada orang-orang yang nggak males bayar, ngapain bayar pinjol. Ya itu kita urusan lain. Tapi saya yakin korban-korban gagal bayar dan lain sebagainya di luar sana pasti pengennya bayar. Ya. Jadi udah buat teman-teman yang lain juga yang sekarang merasa tidak punya utang dan selalu mikir ya utang mah harus dibayar lah, giliran pinjem enak begitu ditagih ngeselin. Nah, bukan kayak gitu. Semua orang sekali lagi pengen bayar. Cuman memang ya kondisinya tidak seberuntung teman-teman yang lain yang mungkin bisa membayar ya. Jadi harusnya kita berempati, kita doakan saja semoga teman-teman yang gagal bayar ini bisa diberikan kemudahan dan kelimpahan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akhirnya bisa membayar utang-utangnya. Ya, gitu ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.